Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam majelis kita. Mudah-mudahan majelis kita, kajian ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda semuanya, para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat aswajan dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tercurah segala berkat, rahmat, nikmat, ampunan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang beberapa prinsip dakwah aswaja, prinsip dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Ini prinsip dakwah ahlu sunnah wal jamaah ini ada beberapa konsep yang bisa kita fahami agar kita bisa berdakwah. Kita mengetahui metode dakwah yang dikembangkan oleh paham ahlu sunnah wal jamaah. Di sini khususnya yaitu paham Nahdlatul Ulama. Ya, seiring dengan banyaknya aliran-aliran, banyaknya kelompok-kelompok dakwah, banyaknya organisasi-organisasi dakwah di negara kita, maka kita harus tahu bagaimana konsep dakwah yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Karena ini ada karakteristik khosois, ya, kekhususan dari Nahdlatul Ulama untuk membedakan konsep dakwah atau prinsip dakwah yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Nah, di sini ada beberapa konsep yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama yang perlu untuk kita ketahui agar kita bisa bermasyarakat ini sesuai dengan pedoman Nahdlatul Ulama. Konsep apa yang pertama? Prinsip dakwah Nahdlatul Ulama yang pertama adalah tawassut. Apa itu tawassut? Tawassut ini kita artikan wusta atau wasit yang tengah-tengah. Ya, wusta ini berarti yang tengah-tengah. Wasit ini berarti menengahi dari dua kelompok yang berbeda, entah itu dalam pertandingan, entah dalam event apapun, itu disebut dengan wasit. Berarti dia yang tengah-tengah, yang menengahi dua kelompok yang berbeda. Maka kita selaku kaum ahlu sunnah wal jamaah harus memiliki tawassut, yaitu sikap moderat atau moderatisme. Sekarang banyak sekali sebuah dakwah yang dikembangkan dengan prinsip yaitu wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Wasatiyah yaitu dakwah yang moderat, dakwah yang mencintai perdamaian, dakwah yang mencintai persaudaraan, menghindarkan pertikaian atau perseteruan. Itu dengan dakwah yaitu wasatiyah. Nah, dalilnya tentang Islam yang tawassut ini atau moderat ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini ayatnya panjang, kita ambil yang pokoknya saja. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah kami menjadikan kalian semuanya ummatan wasaton,
Ya, umat yang tengah-tengah. Umat yang bisa menjadi pengayom, penengah, pelerai dari kedua kelompok yang berselisih. Nah, ini bagian dari Nahdlatul Ulama menjadi juru damai masyarakat dunia. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu menjadi syahid atau saksi bagi manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, ini Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Ya, agar Rasul ini menjadi saksi bagi perbuatan kalian. Ini yang pertama yaitu tawasud, moderat. Yang kedua yaitu tasamuh. Tasamuh ini maknanya adalah toleran atau toleransi. Ya, ini seringkali masyarakat kita ini rancu dengan pengertian toleransi. Seperti apa toleransi yang dikembangkan oleh ajaran Islam, oleh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini adalah bagaimana kita mencintai manusia, menjaga perdamaian, saling tolong-menolong dalam urusan sosial, dalam urusan muamalah. Sedangkan dalam bidang akidah atau bidang ibadah, maka tidak ada toleransi, maka tidak boleh tolong-menolong. Ya, ini secara tegas telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dalam surat Al-Kafirun sudah kita pahami bagaimana Rasulullah sangat mantap akidahnya, tidak mau mencampur baurkan antara ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Maka tidak ada toleransi dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah. Tidak boleh saling tolong menolong, apalagi berganti-ganti ibadah demi untuk toleransi. Yang benar adalah bagaimana kita toleransi, hidup berdampingan dalam urusan sosial, urusan muamalah, misalnya gotong royong, kerja bakti, misalnya kita menyelesaikan sebuah persoalan, masalahan di masyarakat, maka kita boleh bertoleransi, menghargai pendapat, misalnya saling bermusyawarah, misalnya, maka di sini hendaknya kita untuk mengedepankan toleransi. Namun dalam bidang ibadah, maka kita tidak boleh mencampur baurkan antara pemeluk agama satu dengan agama yang lain. Ini salah satu di antaranya dari tentang toleransi. Kisahnya yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun mendapatkan mandat perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar menghadap Firaun, mendakwahi Firaun dengan penuh toleransi, dengan penuh lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut agar dia ingat dan takut. Maksudnya adalah ingat atau takut kepada Allah. Quran surat Toha ayat 44. Kemudian yang ketiga yaitu tawazun atau mizan, seimbang. Ya, konsep ini yaitu bagaimana kita menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, antara lahir dan batin. Ya. Nah, ini dalilnya yaitu Quran surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keseimbangan atau timbangan keseimbangan atau timbangan keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Nah, ini hendaknya kita untuk bertawazun, seimbang. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya, tidak berat sebelah. Tidak lebih mengutamakan dunia kemudian melupakan akhirat. Tidak hanya mengutamakan akhirat kemudian melupakan dunia. Tapi bagaimana antara urusan dunia dan akhirat sesuai dengan porsinya, proporsional, sesuai dengan kemampuan kita. Kita semaksimal mungkin mendayagunakan segala potensi kita untuk agar sejahtera di dunia. Begitu juga kita tidak lupa untuk bagaimana semaksimal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita nanti di akhirat. Kemudian yang keempat yaitu i'tidal atau keadilan. Hendaknya kita untuk bersikap adil kepada siapapun.
Ya, tentu ajaran Islam akan rusak kalau pemeluknya tidak mengedepankan keadilan. Umat Islam tidak boleh kasih, tidak boleh membela satu kelompoknya atau satu agamanya. Tapi yang kita bela adalah keadilan, yang kita bela adalah kebenaran. Siapapun yang benar hendaknya untuk kita bela, walaupun dia berbeda dengan ajaran Islam, berbeda dengan pemeluk agama Islam. Walaupun dia memiliki pendapat yang berbeda, selagi dia memang benar, maka hendaknya untuk kita bela. Walaupun berbeda, tapi kalau dia tidak benar, maka hendaknya kita juga harus adil. Hendaknya untuk kita berikan hukuman sesuai dengan perbuatannya, harus adil. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang yang beriman, hendaknya kamu menjadi orang yang tegak lurus, tegak membela kebenaran sebagai saksi. Wala yajrimannakum, dan janganlah kebencian kamu syana'anu qaumin, kepada satu kaum, ala alla ta'dilu, sehingga benci menyebabkan berlaku tidak adil. I'dilu, berbuat adillah kamu sekalian, huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu mendekatkan kepada ketakwaan. Orang yang takwa itu sangat dekat dengan perbuatan adil. Tidak bisa dikatakan orang yang takwa, orang yang soleh, orang yang taat ibadah, sedangkan dia tidak bisa berlaku adil. Membela hanya satu kelompoknya, kelompok yang berbeda, beda agama, beda etnis, beda suku, kemudian tidak bela yang benar, hanya membela yang satu etnis saja, satu agama saja. Nah, ini akan bahaya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Nah, ini ada 4 prinsip dakwah aswaja, prinsip dakwah Nahdlatul Ulama. Di antara 4 prinsip ini hendaknya untuk kita ketahui dan bisa kita amalkan dalam perilaku kita keseharian. Tidak radikal, tidak liberal, tapi tengah-tengah. Bagaimana kita bisa menjaga akidah kita dengan maksimal, akidah kita tidak terkotori dengan akidah yang lain, tapi hendaknya kita juga bisa moderat, hendaknya kita bisa santun, bisa menjaga keharmonisan dengan seluruh masyarakat, dengan seluruh manusia tanpa membedakan ras dan agama. Ya, selagi dalam bidang sosial atau hubungan muamalah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat kita berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Insyaallah dalam kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf atas segala hilaf. Jika sahabat-sahabat semuanya punya pendapat, saran dan komentar, silakan untuk disampaikan di kolom komentar, dan tetap menyampaikan komentar atau saran nasihat dengan cara yang santun, dengan berpijak pada prinsip tawasud, tasamuh, tawazun, dan i'tidal. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.